singkat mantan. Pertama, lun selaku sebenarnya jatah igesi cumanyo kanto daripada gesi. Yang pertama sekali lun tuan ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang dari Baro bahkan dari Uro Jumat kasibuk untuk menyukseskan acaranya, terutama menjadi rumah hururi nom yang menyata kedihana nemagun di urun berada yang kamu hanam tepu debi itu merasa no hanam tepu bi tidak me ya no. Jadi atur susah payah yang karena dilaksanakan di urun berada ya kamu ucapkan terima kasih yang sangat luar biasa. Alhamdulillah kalian setiap tahunnya peningkatan dari kitanya kampung Masjid Arenyo semakin meningkat dan semangatnya dalam untuk menyemarakkan hari memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Kalian semakin hari semakin meningkat. Dan juga ribuan terima kasih kepada seluruh pemuda Gampung Masjid Arenyo yang urunyan bahkan kasih 3 minggu yang kau ikut kasusah buh pikiran untuk menyukseskan acara kita malamnya. Dan alhamdulillah dengan berkat pemikiran para pemuda malamnya tak kalian kita hal yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Malamnya karena layar lom yang hana berken. Alhamdulillah berarti berkat kegigihan para pemuda, maka lun selaku perwakilan daripada desi untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pemuda yang telah kompak, yang telah semangat untuk menyukseskan acaranya. Juga kepada seluruh orang kampung yang di dalam rantau, lun juga melalui mimbarnya mengucapkan terima kasih. Seandainya hana sumbangan dari urun berani untuk acaranya mungkin dekatnya tak lakukan santunan anak yatim. Dan melalui mimbarnya mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang di rantau mantan netim sumbang nedermakan dari jerih payah ataupun hasil yang meminta oleh urang untuk perhatian urang kepada anak yatim. Walaupun tubuh urang hana di tempat kamunya, tetapi ruh ataupun semangat urang terus mengalir kepada kamu. Kamu melalui Gampung Masjid Arenyo mendoa kepada urang yang di rantau yang telah menyumbangkan sedikit bantuan untuk menyukseskan acaranya. Kamu doakan supaya orang mudah rezeki dan menjadi berlipat gandakan di Allah kebalah dari yang kami sumbangnya. Amin ya rabbal alamin. Masyarakat muslimin rahimakumullah, yang perlu lepegah malamnya bahwasanya malamnya adalah pengajian sebenarnya. Walaupun kadang sebahagian orang geken nyoken ceramah umum, artinya nyo pengajian walaupun hana tabuka kitab, tapi nyo adalah bersih. Maka dipegah di Nabi lang hadis, man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Seorang yang menempuh satu jalan yang tujuannya untuk mencari sebuah ilmu, maka akan memudahkan orang tersebut menuju surga. Maka yang hadir di sini, niatkanlah bahwa kehadiran tanya malamnya bukan hanya sebagai hiburan. Niatkanlah dalam hati kita bersama bahwa tanya ingin menjadi seorang penuntut ilmu, ingin memperoleh ilmu yang akan disampaikan oleh Bantu. Niatkan dalam hati memandu bahwa tanya adalah ulun ingin belajar ilmu agama ataupun belajar sirah nabawiyah, apapun yang akan disampaikan oleh Bantu. Niatkanlah bahwa kita nyawa hadir kena untuk memperoleh ilmu. Maka sementara yang niatnya seperti itu, insya Allah dimudahkan oleh Allah menuju surga. Dan bagi setiap langkah yang saya langkah kena, yang hadir kena memandu ataupun sampai nyawa punya niat hati urun-urun untuk menuntut ilmu, insya Allah ditulis setiap satu langkah yang melangkahnya ditulis oleh Allah kebaikan. Makanya baik dua niatkanlah sebagai tanya tuntut ilmu minta ilmu. Jadi sebagaimana orang yang tuntut ilmu, anak gua ini menyatakan golong gua dulu.
Bente kawai tawo tanyo dengan tubuh kan tinggal di panggung tiro. Nah, jadi usahakan dengan selesai dan insya Allah kita akan berbuka tanya jawab. Akan berbuka tanya jawab bagi kitanya yang ingin bertanya silahkan bertanya baik secara langsung tinyok jaro ataupun boleh untuk melalui WA yang akan disampaikan di panitia. Jadi bagi yang ingin bertanya silahkan boleh bertanya secara langsung ataupun melalui WA. InsyaAllah diberi Allah keberkahan bagi kita nyawa dan ada dia pek malai-malai bagi urinam ataupun ragam yang hana mufum. Alhamdulillah uranyo kadro urai tanyo untuk ajarkan tanyo malamnya dan yang hana yang barakan kamu pukul laulai hana tepe ino coba ni temannya insyaallah semampunya akan dijawab oleh urai kita nyawa itu. Hanya ino yang dapat disampaikan sebagai kata-kata sambutan hana lebih panjang. Semoga tanya memandungnya penduduk masjid kampung adanya begitulih ya Allah urang yang cinta kepada Rasul begitulih ya Allah bahwa tanya umat Nabi Muhammad yang sangat cinta dan sangat rindu kepada Rasul dan semoga bersaksikan bejit ke persaksian tengok sama orang kiamat bahwa kita nyonya memandung anak urang cinta Nabi. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kata-kata sambutan yang kami sampaikan di kita bersama. Semoga puji kesaboh pengalaman kita bersama Bandung. Acara selanjutnya yaitu acara santunan anak yatim. Nyosiatu akan membaca nama santunan yatim. Jadi kena waktu panggung nama-nama yang terbaca. Nama yang pertama adalah Risa binti Bakri, Anis Amrullah bin M. Nur, Nora Syaukia binti M. Nur, Muhammad Fauzan bin Fauzi, Suhail Adam bin Fuadi, Nabila Putri binti Fuadi, Putri Sumaya binti Tuku Haji Lukiar, Muhammad Fazari binti Tuku Haji Lukiar, Razid Zulman bin Muzammin, Rafa bin Rahman Syah, Syakira binti Saiful, Nafa Maghfirah binti Tajuddin Agani, Zia Ashraf bin Zulkairi, Faizan Radia bin Zulkarim, Badratul Nafis binti Mukhtar, Nisaul Hifti binti Mukhtar. Nama-nama yang lohoinya kajit nee kena dia tu panggung. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak santunan yang kami santunkan oleh Abah Helmi Gurehnya bersama.
Maulaka tekarakan bagutanya Islam jata sambut hai taulat dengan hati gembira anak yatim tababa terayani berpuas betapa sayang kaya anak yatim sengsara Maulaka tekarakan bagutana Islam jata sambut hai taulat dengan hati gembira anak yatim tababa talayani berpuas betapa sayang kaya anak yatim sengsara Kenabi kata sayang, kenabi kata cinta, tapi getah nyorakan han setia. Oh wate sambut hai taulat dengan hati anak yatim tababa talayani berpuas betapa sayang kaya anak yatim sengsara menyayang lantengku sedang dirasakan durinya bukanlah hartawan atau orang kaya maulaka dekarakan bagutana Islam jata sambut
Hai taulan dengan hati gembira, anak yatim tapamat talayani berpuas, betapa sayang kaya anak yatim sengsara, betapa sayang kaya anak yatim sengsara. Tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku, oh ibu. Belalaianmu aku rindu, kadang tanpa sengaja ku sering lukai hatimu. Maafkan diriku ibu, sering berdosa padamu saat ku jauh darimu. Betapa hatiku rindu, siang malam ku kan selalu mengabdi lewat doaku. Wahai ibuku tercinta, ku ingin selalu bersama, bukan di dunia saja, tetapi kekal di syurga. Oh ibu, belalaianmu aku rindu. Tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku, oh ibu. Belalaianmu aku rindu, demi anak yang kau cintai. Tersenyum bahagia, harta benda bahkan nyawa kau sudi memberikannya. Sungguh mulia jasamu, begitu agung cintamu. Aku malu dan tak mampu membalas pengorbananmu. Ku hanya bisa berdoa, semoga engkau di sana tetap dalam lindungannya, terhapus segala dosa. Ku hanya bisa berdoa, semoga engkau
tetapi kekal di surga. Oh ibu, belalaianmu aku rindu. Tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku. Oh ibu, belalaianmu aku rindu. Demi anak yang kau cintai, tak senyum bahagia, harta benda bahkan nyawa sudi memberikannya. Sungguh mulia jasamu, begitu agung cintamu. Aku malu dan tak mampu membalas pengorbananmu. Ku hanya bisa berdoa, semoga engkau di sana tetap dalam lindungannya, terhapus segala dosaku. Hanya bisa berdoa, semoga engkau di sana tetap dalam lindungannya, terhapus segala dosa, terhapus segala dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladas si chupa nyang jut kamobre hana le daya habe hana lehar ta. Ladas si chupa nyang jut kamobre hana le daya habe hana lehar ta. Ladas si chupa nyang jut kamobre hana le daya habe hana lehar ta. Ladas si chupa nyang jut kamobre hana le daya habe hana lehar ta. Ladas si chupa.
Terima kasih yang kenyang ke kreatif pemuda Masjid Are untuk ngecok video berbuah video untuk nyak pulih Mandu. Acara selanjutnya yaitu acara pokok, acara tausiah tunggal yang akan disampaikan oleh Abah Helmi Imran MA. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atha sayyidana Muhammad bin Abdillah muallimah wa rasulah wa ikhtassahu bi syari'atin samhatin mustamilatin alal hikami wal ahkam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi dhawil huda wat tuqa. Amma ba'du, fa ya ibadallah, qaddimu a'malakum lidaril akhirah tajidu indaha fawzan wa najah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah segenap lapisan puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmat dan karunia kepada kita. Allah memberikan kepada kita nikmat kehidupan, memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat keamanan, nikmat kesempatan yang akannya mandum menyekon karena diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ditanya hanta temun untuk mengadakan
acara kegiatan agama yang lagi nyoba. Oleh karenanya, marilah kita untuk tidak henti-hentinya selalu mensyukuri nikmat Allah tersebut dengan menggunakan berbagai nikmat yang diberikan pada tempat yang seharusnya. Selawat dan salam mari sama-sama kita nyukutuh kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hadir ke dunia ini dengan membawa sebuah ajaran yang berorientasi untuk menyelamatkan manusia dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Beliau membawa ajaran yang dengan ajaran itu akan membawa kemaslahatan bagi umat manusia dan juga bagi segenap alam. Juga selawat dan salam kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian yang telah sama-sama memperjuangkan agama Islam di atas permukaan bumi. Yang luntuan hormati dan yang luntuan muliakan para alim ulama, gure-gure kita yang na hino bak tempatnya ataupun di seputaran tempatnya. Yang luntuan muliakan Bapak Geci kampung dan seluruh perangkat desa. Yang luntuan muliakan Tengku Imung kampung, Tuhapun, Tuhalapan, tokoh-tokoh masyarakat, cerdik pandai, dan juga yang Tuan hormati Tengku Imam Cik atau Tengku Khatib, dan juga kepada seluruh panitia dan berbagai pihak yang telah berpartisipasi untuk terwujudnya acara kita pada malam yang berbahagia ini. Dan yang teristimewa kepada seluruh hadirin dan hadirat yang berhadir pada malam yang berbahagianya dalam rangka kitanya saya dengar ceramah agama. Mudah-mudahan kehadiran kitanya pada malam yang berbahagianya menjadi sebuah amal yang ditulis oleh malaikat untuk menjadi bekal kitanya di yaumil kiamah kelak. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, saatnya kitanya katruk bak sabuh tempat yang dinamakan oleh Nabi sebagai kebun surga di dunia. Pernah Nabi dalam satu hadis menyampaikan kepada para sahabat, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melintas di kebun surga, maka singgahlah.
Kata Nabi. Sahabat lantas bertanya, apa yang Rasulullah maksudkan dengan kebun surga sehingga Rasulullah meminta kami untuk singgah di sana? Rasulullah menjawab, majlisud dzikri. Kebun surga di dunia adalah majelis zikir. Para ulama memberikan penafsiran apa yang dimaksudkan dengan majelis zikir tersebut. Majelis zikir maksudnya sebuah forum, sebuah tempat yang di situ berkumpul manusia, lantas kegiatan yang diadakan di situ adalah menyampaikan kebaikan, mengajak umat untuk berbuat kebaikan, mengajak umat untuk taat kepada Allah. Maka salah satu majelis zikir yaitu majelis-majelis yang di situ menyampaikan pesan-pesan agama. Juga majelis zikir yaitu majelis-majelis yang di situ dilantunkan zikir-zikir, membaca selawat, membaca zikir, membaca Al-Quran hinan bak majelisnya. Pokoknya majelis yang hinan geajak orang untuk mengingat Allah, itu namanya majelis zikir, meskipun bukan dibaca zikir. Maka salah satu majelis zikir nakuh acara yang lagi nyerupa. Maka alhamdulillah bak malam yang berbahagianya getanyo ka berada bak sabuh tempat yang dinamai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kebun surga di dunia. Karenanya adalah majelis zikir. Oleh karenanya maka kita gunakanlah kesempatan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita hadiri pada acara malamnya, untuk kita menimba ilmu, untuk kita mengulang kaji persoalan-persoalan keagamaan yang kita hadapi sehari-hari. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, perkumpulan getanyo pada malam yang berbahagianya dalam rangka memperingati hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu penting untuk diperingati? Karena dalam Islam, padung-padung hari besar, yaitu hari lahirnya Rasulullah, kemudian Isra dan Mi'raj, kemudian nuzul Quran dan lain-lain. Jadi uro lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nyo merupakan sebuah uro yang dipandang raya dalam pandangan agama. Mengapa demikian? Karena kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi titik balik bagi perubahan peradaban kehidupan manusia. Jangankan tanya, Nabi sendiri memperingati urul lahir. Ini pertanyaan tengku dari untuk memperingati Maulid. Dalil di bak sabahura Rasulullah atau Nabi berpuasa tepatnya di hari Senin, sewaktu Rasulullah berada di Madinah. Jadi
Pak Uro Senin pernah li Rasulullah berpuasa. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah pakkan puasa Pak Uro Senin? Dijawab oleh Rasulullah, li'annahu yaumu wulidtu wa fihi unzila alayya. Karena hari Senin itu hari dilahirkan saya oleh Allah, dan pada hari Senin itu juga diturunkan wahyu kepada saya. Maka yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Pak Uro Senin berpuasa. Waktu ditanya oleh para sahabat, pakon Rasulullah berpuasa karena Uro Seninnya Uro lahirung juga. Yang hadis riwayat Imam Muslim cukup kuat, hadis sahih. Yang dalil yang paling kuat, jadi dari hadisnya putra yang bisa kita pahami bahwa Rasulullah SAW memandang penting hari kelahirannya, sehingga diperingati uro lahiro dengan Rasulullah dengan cara dilakukan sebuah ibadah, yaitu berpuasa. Bahkan berpuasa diperingati uro lahiro, berarti memperingati hari lahir Rasulullah SAW punya dasar yang kuat dalam agama, yaitu Rasulullah sendiri yang pertama melakukannya. Kemudian para ulama membuat pengembangan. Rasulullah berpuasa untuk memperingati uro lahiro. Puasanya merupakan sebuah ibadah. Maka dipahami oleh ulama dengan makna yang umum, berarti Rasulullah memperingati hari lahirnya sendiri dengan melaksanakan sebuah ibadah, tepatnya puasa. Tapi ada makna umum di situ dari puasa, yaitu ibadah. Maka ulama membuat penetapan bahwa memperingati hari lahir Rasulullah SAW dengan melakukan ibadah itu dianjurkan. Lantas tak kalian tu? Jadi kitanya waktu ada pada ketika Maulid Nabi kan mendakwah, malah dia tak kenduri. Ini Nabi waktu yang peringati orang lahir Nabi, hendak pada berpuasa. Itanya kan malah tak kenduri raya-raya, kami kena melakah, kami yang masjid untuk makan bersama. Kibat demanya, Nabi betul mantap, betul, apakah betul? Mengkandurinya bukan inti. Mengkandurinya inti adalah bersedekah. Bersedekah itu ibadah apa bukan? Tidak. Ibadah. Kemudian dalam peringatan Maulid yang kita lakukan, sebahagian kalangan membacakan selawat, membacakan kisah-kisah kelahiran Rasulullah yang mandung adalah dianjurkan dalam agama. Maka dalam majelis maulid ada yang membaca selawat, selawat itu ibadah. Ada yang membaca Al-Quran, Al-Quran itu ibadah. Ada yang bersedekah, sedekah itu ibadah. Mandung yang kita lakukan di kitanya adalah bentuk-bentuk ibadah. Maka mengenai yang kita lakukan bentuk ibadah tetap memiliki dalil, yaitu dari puasa yang dilakukan oleh Rasulullah, walaupun kita nyokan dengan cara ada puasa. Nyaman. Jadi andai kata ada pertanyaan, beda gua kita cara kita peringati Maulid dengan cara ke peringati di Nabi. Karena perbedaan pada teknis, bukan perbedaan pada substansi. Substansi yang pokok ini adalah melakukan ibadah untuk memperingati uro lahir Rasulullah. Ini yang penting. Kita ibadah tidak membuat. Nah, jadi perbedaan pada teknis dan buku. Yang penting nilai pokok daripada ibadah benar. Bisa contoh no. Contoh lagi.
Sedekah gak anjurkanlah agama. As-sadaqatu tarfa'ul bala. Itu kali Nabi dalam hadis. Sedekah itu dapat menolak bala, dapat menolak bencana. Lantas le katanya hino di kampung mare atau di Aceh yo takut. Ban kalun kumukoh di gelang dia panen. Wate kena perlu gelang lo. Katakan duri hina babini gelang. Li urang yang bilang besia mano na yang takut di rumah, na yang takut hina bagi nindang. Bodoh kan duri. Kemudian tahun-tahun urang untuk berdoa. Baca doa, putra doa yang dipanjatkan. Doa gemlaki Allah berjiu pada tanaman yang akan pulau ke begot. Berjiu dari hama, berjiu dari penyakit-penyakit. Nyamanan. Nah, urang tanya, dah dasar yang kau ikhlas. Ibarat diharap menggantan. Dasar dia itu bersedekah. Berarti sama dengan yang kita lakukan oleh kita nyonya adalah bersedekah. Yaitu bersedekah makanan kepada orang-orang yang membacakan doa. Maka yang kita lakukan itu secara substansi ataupun pokok itu ada dasar dalam agama. Perbedaan ini cuma pada teknis. Hana buah, hana masalah. Jadi ini cara memiliki lagi yang lucu, berkembang betul cara berpikir, baik monoton hal. Baik para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas mengapa memperingati uro lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan sesuatu yang penting dalam agama? Sebab menawar kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan rahmat bagi segenap alam. Disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus kamu wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi segenap alam. Jangankan kepada umat yang demi agama Islam itu sendiri oleh Nabi Muhammad, kepada segenap alam secara umum kedatangan Nabi Muhammadnya menjadi rahmat. Maka legitannya kita peringati urut lahir Nabi, salah satu adalah sebagai bentuk syukur katanya diatur kedatangan rahmat yang dibetul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih dalam katanya umat pro oleh Nabi. Kenal bukannya kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi titik balik bagi perubahan peradaban manusia. Menurut Yuh golong diutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kehidupan urang jahiliyah nyang hana aturan. Yang kala urang jahiliyah nyang dipubut, yang kala urang jahiliyah nyang dilakukan hana aturan, hukum yang berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat dia akan berkuasa. Yang hukum kan terhadap manusia mantap, terhadap hewan, terhadap pepohonan, terhadap alam secara umum. Mandum merasa teraniaya dengan keadaan jahiliyah. Itu contoh awal jahiliyah. Jahiliyahnya mana dia bungkungnya? Jahiliyah adalah periode sebelum penaklukan kota Mekah. Yang mana jahiliyah? Jadinya nama periode kan nama urang. Nama masa sebelum penaklukan Mekah yang dilakukan oleh Rasulullah bersama sahabatnya. Yang masa sebelum penaklukan Mekah disebut sebagai masa jahiliyah. Hana hukum. Contoh itu membuka kedatangan Rasulullahnya ke rahmat bagi umat roh tetapi juga bagi segenap alam. Dengan dua-dua misalawah Arab maknanya
lewat hawa kami. Hawai upah kami yang pangan. Nyan ija aju icok rezeki icok barang ita upah. Itu ita guna aju. Kami nyan kagak ada upah kabo. Ija aju no. Nyan ban menganiaya. Tetapi begitu dino gume ajaran Islam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngon binatang, ngon hewan dino nasikap ditanya lemah lembut. Menang gato dalam agama. Kalau itu dalam hukum semestinya ini contoh. Ahwateli kita nyotan si hewan. Diperintahkan yang pertama yaitu sikin, alat pemotong nyo bertajam. Kepu nyo bertajam alat untuk si hewan agar hewannya baik merasa sakit wate tafia. Menyebrak tajam sikin wate tafia takwa mano, nyang sakit mano kon gara-gara kena sikin, tapi gara-gara kita di nyawa ngamnan. Jadi drok kepada hewan, geyo beri kasih sayang. Kemudian kalau hukum yang na dalam agama tayo, menyojino tanyo si hewan na mupadunggo. Nyang wate tasi hewan yang pertama, bedu diku hewan lain yang tanyo si apakah rut mental hewan lain. Karena pada kalian mengkadusi, langati berarti lidinyo berarti giliran berikutnya kau pulung kusudi. Jadi wate rut mental terjadi tekanan kepada binatang yang belum tasir, hewan yang belum tasir, nyo mempengaruhi kepada kualitas daging yang na dalam tubuh hewannya. Bagaimana? Sebab menyo getanyo kamu pikiran, nyang getanyo akan muncul penyakit dalam tubuh itu. Dan hak-hak. Maka kalian Pak, wate tajak Pak Doktor kan? Tajak Pak Doktor, kena konsultasi dia. Mesti tu berina tajak Pak Doktor. Kaitan yang purukun, pegang tu ulai sakit, padang mana-mana, purukun tu, hai tim dengar. Yang jelas ini sakit ulai sakit, sijuk, tubuh, hamil, tubuh. Kadang-kadang doktor, itanya pura. Kadang-kadang yaitu yang di dokter keadaan lamu dibahas mengenai nikmat dibahas keadaan lalu itu kepuasan yang menang sebab ini kali penyebab sakit penyebab hana mangat badan kadang-kadang gara-gara ucapan daripada suami yang menyinggung perasaan ron pada pendam-pendam hana nusuut gara-garanya kadang-kadang dia sakit. Hai obat untuk sakit udah jadi. Tetapi digali dia sumber penyakitnya empat. Kebuah. Kadang-kadang nanti dengan empat sumber penyakit, siga dia obat paracetamol tadi. Nyaman. Jadi penyebabnya apa? Gara-gara pikiran kenapa? Maka punya pikiran kenapa bisa saja membawa kepada sakit. Sumber penyakit kadang-kadang kita nyawa tubuh itu bak pikiran yang merasa tertekan. Maka kalau kita nyawa manusia, hewan sendiri menyojino dalam keadaan merasa tertekan berpengaruh kepada kesehatan tubuh ini. Hana bergizi bahwa dekati yang hukum. Kemudian hukum ilau, contoh. Kemaslahatan umat. Dipegang oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. La yahkumul hakimu wa huwa ghadban. Seorang hakim itu tidak boleh memutuskan sebuah hukum kalau ia sedang marah. Si hakim menetapkan tu. Ia golong berangkalkan tu nama masalah ilmu. Anu ni dia buat dia tidak ulang. Abang ikan sakit di rumah ngambek ke hana-hana lupa sebab benar kira-kira sehingga diberangkat tentu dengan pikiran yang apa katanya. Jadi
kondisi pikiran dia yang hanya stabil, lantas dihadapkan kantor hakim itu dengan putusan hukum. Nyan dia kalau stabil pikiran baiklah ya putus hukum go. Pakon takut membawa kerugian bagi pihak yang bersengketa. Ini dengan pikiran apa kan ini? Dengan huruf bersengketa apa? Itu tupak kita go. Terus dengan mengkerja pikiran. Menang kira-kira. Gebut tajam kan menang di urusannya. Kalau jadi nyoban syariat yang dumai oleh Rasulullah SAW merupakan rahmat. Bukan hanya untuk umatnya sendiri, tetapi untuk segenap alam. Walau yang umat rawa tu tanya, sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam satu ayat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kalanganmu sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Rasul itu merasa berat hatinya apabila kalian merasakan kesukaran. Maknanya mana? Menyebutnya umat terasakan sesuatu yang sulit, nyan Nabi Muhammad SAW merasa susah tu. Susah banyak menyebutnya umat susah. Nyaman. Nyo mana azizun alaihi ma anittum. Beliau merasa susah, merasa hana tenang apabila umatnya dalam kesulitan. Oleh karenanya negara hukum-hukum yang berperan kepada katanya umat, apabila dalam hukumnya ada pilihan antara sukar dan mudah, tetap Rasulullah SAW dipilih yang mudah katanya. Dan cukuplah kemudahan dalam syariat Islamnya tak banding dengan syariat-syariat umat terdahulu. Umat awal menyai puput dosa secara berjamaah, dosa rayu dipuput. Nyan cara taubati yaitu Bani Israel, cara taubat tebir lapangan, me parang sama-sama, rukunan mutak-tak. So yang meninggal bak mutak-taknya nyan yang kampun dosa. Yang kalau meninggal yang kalau ampun. Kejadian bahwa Nabi Musa alaihi salam kerja Bukit Tursina untuk munajat dengan Allah. Di kampung Musa Samiri dipengaruhi manusia oleh Musa Samiri untuk menyembah anu lemo. Banduo Nabi Musa, banduuka di Musa Samiri ini buat. Karena yang dosa raya dilakukan secara berjamaah, maka bertanya oleh Nabi Musa kepada Allah, ya Allah, nyoh kiban cara umat lumnyo untuk ditaubat. Disampaikan oleh Allah jawaban kepada Nabi Musa yang katanya disebut dalam Al-Quran, dilestarikan. Fatubu ila bariikum waqtulu anfusakum. Maka bertobatlah kepada Tuhanmu dan bunuhlah diri kalian. Jadi diberilah lapangan, me parang, me pudun, pokoknya tak sampai kerono. Yang kamu meninggal hinan, yang punya yang pampun dosa, yang hana meninggal golong pampun dosa. Yang menang cara taubat Bani Israel. Umat Muhammad kita kami lakukan dosa raya. Bertanya, cara taubat pun nilai menyesal terhadap dosa yang kami buat. Betullah itu. Yang kedua, bertekad dalam hati kitanya untuk hantar ulang li dosa. Yang kedua, jika dosanya kaitan dengan manusia,
maka lagi maaf pak manusia. Dan andai kata ada taubat dari kita pada saat yang sama mentang dalam dosa, segera mencabut diri dari dosa. Yang mana saja cara taubat? Cukup berat pui, cukup berat ringan tak banding menuman awal. Maksud menawar, menyemantang tengah talapus, tengah bergelimang dalam dosa, nyan baik waktu dengan taubat, kita nyok tengah tak berbuat dosa, baik benar. Contoh itu menawar. Menghalang pakai terhadap uragam. Nah uragam dipakai sebagai mungkin Pak Jarod. Dilakukan acara zikir bersama. Waktu dilakukan acara zikir, nah baca astaghfirullahaladzim. Makna astaghfirullah pun, lu mohon pengampunan kepada Allah yang Maha Besar. Berarti secara ucapan jangan bertaubat dari dosa. Pada saat yang sama dia menetap di atas dosa. Pak Jarod pakaimu, Pak Abah ucap bertaubat dari dosa. Jadi nyan hana mencabut diri dari dosa. Dipegang di Nabi dalam hadis, man istaghfara minadz dzambi wa huwa musirrun alaihi fa huwa kal mustahzi'i bi ayatillah. Orang-orang yang bertobat dari dosa, meminta pengampunan dosa pada Allah, sementara pada saat yang sama ia masih berada di dalam dosa, orang tersebut seperti memperolok-olok ayat-ayat Allah. Ya hati-hati ini. Baik, Pak Kopah, astagfirullah. Sementara buat yang takut, mentah kata yang golong mukun katanya taubat, mentang bergelimang dalam dosa. Maka jamun kena tiro urinang yang sufi, nama godnya Rabi'ah al-Adawiyah. Entah kalangan tabi'in ataupun kalangan tabi'in beliau. Rabi'ah al-Adawiyahnya urinang. Dumna tegang ibadah tunya. Si malam bersemayang sunat di rakaat. Idanya orang dua rakaat selain mengisah. Rabi'ah al-Adawiyah dalam si malam bersemayang sunat di rakaat. Watena urang tanya pakar berdatang ibadah. Ia ke neraka. Meneliti surga, nyata malam surga ke kepuji agar lo menjadi umat Rasulullah yang menjadi kebanggaan Rasulullah hidup di dalam surga. Mana itu Rasulullah dia katanya mbak nabi-nabi lain, wahai para nabi-nabi dalam kalangan umat kau naurinang lagi nyo tegari ibadah. Nyo maksud menjadi umat kebanggaan Rasulullah. Tetapi ganyan tegari ibadah untuk puas. Karena adanya ibadatnya akan diu oleh Allah. Jadi untuk geperida Allah Ta'ala. Oh le tegak semayang, le ibadah. Allah tu pertama ganyan dalam neraka aja. Hana problem bagi ganyan. Yang penting ganyan kari jalani kumentam yang diu oleh Allah. Yang yang perlu untuk sampaikan, Rabi'ah al-Adawiyah pernah disampaikan sebuah ungkapan untuk bertanya bak masanya kun Rabi'ah al-Adawiyah lihat tahu ucap istighfar. Kadang-kadang perlu istighfar lain gara-gara istighfar menawa. Artinya lihat tahu ucap istighfar, payah tahu ucap istighfar gara-gara istighfar menawa. Maksudnya benar. Istighfar yang pertama dipandang sebagai sebuah kesalahan. Maka perlu istighfar lain agar nyak terhapus dosa gara-gara dosanya tak ucap istighfar pun. Ibamu pun tak ucap istighfar di dosa. Gepahami getafsir oleh ulama yaitu mengucap istighfar sedangkan katanya bahwa dia tak ucap istighfarnya manteng berada dalam dosa karena tercabut dari dosa. Nah, mudah-mudahan hukum kan, mudah-mudahan hukum. Minyak hukum ditanya untuk yang baik mahu ayo tu. Ya,
kembalilah kepada persoalan beliau. Umat awal Bani Israel waktu dilakukan dosa yang tanpa diketahui oleh orang lain, ibu buat dosa secara tersembunyi. Anak suatu kuah, udah masih rawat itu kuah. Nyan begitu jaga bawa teh bunga, mestempel bak pintu rumah mutu deh nyosi pulannya beklam dosa pu ibu buat jemput bak tempat tem, mestempel bak pintu rumah. Nyan Bani Israel. Nekalan tu umat Muhammad. Nah yang dirosupot dipupuk dosa hana sodopua sampai meninggal itu mengira tahu untuk pula. Bahkan karena lebih gesayang kepada umat Muhammad, geperingan ajaran yang demi li Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala. Juga berbagai keringanan-keringanan yang lain kepada katanya umat Muhammad. Kita lakukan perjalanan yang jauh hinanya katuk 2 masalah katuk sekurang tu 6 km. Kadubi fasilitas kepada katanya oleh agama. Gak anggap perjalanannya sebagai sebuah kesukaran. Kahajut tajamak semayang. Yang hak roh semayang asalnya tak semayang dalam hotel roh itu asal. Kahajut tajamak tak tarik kena buat turun. Sembahyang yang perakaat asar zuhur isya yang seharusnya tak puput perakaat. Ban kata lakukan perjalanan jauh, kaji tak kasar, kaji tak pupanuk menjadi 2 rakaat. Nyoba ringan syariat yang kemarin Nabi kita nyoba. Katanya umat, pakonnya karena Nabi sayang ke katanya umat. Azizun alaihi ma anittum disampaikan dalam Al-Quran. Rasulullah itu merasa berat hatinya kalau umatnya mengalami perkara yang sulit. Dalam hadis lain berkata, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah." Seandainya kalau pandang bahwa musugo sikat ikonnya menyikat gigi itu sebagai sebuah kesukaran, sungguh saya perintahkan umat saya untuk menyikat gigi setiap kali salat. Karena agak anggap yang suka umat ini dalam semayang kali payah jika itu maka karena suka hanya perintah menjadi sebuah perintah yang wajib. Kaku hukum musugo umat tadem dan semayang sunat kan wajib. Jadi le Nabi cukup sayang ke getanya umat agar getanya umatnya baik merasa berat tak rasakan ajaran yang demi. Maka alangkah rugo getanya umat Muhammad dengan ajaran yang lagi ringan demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantang le getanya hana tak ikuti ajaran. Mantang le getanya tak pegang ajarannya berat. Padahal tak banding dengan umat awal hanya 4 pi. Berat ajaran umat awal. Ketakuan katanya umat Muhammad. Yang ajaran yang disampaikan Nabi lagi yang muda, lagi katanya hanya tak buat. Pan mau hanya buat ajaran. Urang semayang dalam sabur kampung padu persen dah urang semayang. Yang rutin malimang kata. Hanafi tak kalah lam ikuti sunnah muakkad berjamaah. Semayang wajib betul. Cukup ramai orang yang hana semayang. Padahal sembahyang kepada katanya umat Muhammad siwa si malam 5 buah yang agak. Yang baik terpikir katanya. Kan tinggal semayangnya nak biasa kan. Dosa rayu. Mulia dalam hukum, jangankan di akhirat, di dunia kan orang tinggal semayangnya kan lebih penghinaan. Jadi bentuk hukum dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk diskriminasi terhadap orang yang hendak semayang. Nyo yang sengaja tinggal magulung, yang sengaja tinggal semayang.
Dia pada contoh. Nah, sabah hukum dalam fikih dalam bab tayamum. Salah satu penyebab dibolehkan tayamum ketika hana iya. Maknanya tanda minta ia untuk tamu wudu hana terlupa ia di tayamum. Maka kewajiban terhadap kitanya geyu beralih dari tamu wudu kepada tayamum. Minta abai dah. Abai tak tepuk figure kena mak muka figure kena mak jarod man 12 figure. Ya. Yang bila hana ia atau na iya. Tapi ianya dibutuhkan oleh hewan yang dihormati. Yang yang dibutuhkan oleh hewan yang dihormati dalam agama, maka ianya wajib tajuk ke hewan yang dihormati dan ditanya wajib beralih kepada tayamum. Tuh hewan yang dihormati, hewan-hewan ternak, contohnya nak kameng, nak lemur, keburu manuk, nak itik dan segala macam. Munya binatang-binatang dan hewan-hewan yang butuh kepada ia. Munya hana tapi ia kepada hewan yang menurut adat akan mati. Nyan lagi tanya payah jauh ia nyan kepada hewan, sedangkan kita tanya tayamum. Tetapi sebaliknya apabila hewan yang butuh ke ia kan hewan yang dihormati dalam agama, maka hanjir tabi'ir ke hewan yang hana dihormatinya. Namun ianya payah pakai kedua untuk berwudu. Hewan yang hana dihormatinya gerah kata gerah itu. Yang disebutkan lah kita paling mubut yang kamu mubut dia. Lah kita sabina pun aja. Gelempro muka mata takrib. Geurai itu tah hewan yang hana dihormati sehingga hanya tajuk ia lagi. Meninggal gara-gara gerah itu meninggal lagi. Yang pertama yaitu tarikus salat. Hewan yang hendak dihormati yang pertama orang yang meninggalkan sembahyang secara sengaja. Bahkan orang yang meninggalkan sembahyang secara sengaja dipandang sebagai hewan yang tidak dihormati. Sehingga jika ia butuh air jangan diberikan. Karena orang yang tinggal sembahyang secara sengaja tanpa ditaubat, nyo istilah hukum gekun muhaddad. Orang yang halu nyawang menurut hukum Islam yang berlaku. Kan baju-baju masalahnya. Yang peringkat kedua hewan yang hendak dihormati zani muhsan. Orang berzina yang kali menikah. Maknanya kalian kali pernah menikah apakah dino menteng dengan purmoh lantas dilakukan perzinaan. Nyan juga hewan yang hana dihormati. Masalah dino ibu istilah selingkuhnya masalah lain. Dino kan dunia kaki. Kiban dunia kaki, makna dunia kaki kan atra-atra put-put yang hana god dalam agama ketika dino rame urung puput diminta istilah berhalus sehingga seolah-olah buatnya gol. Perzinaan kadang-kadang ikut zina, ikut berselingkuh. Jadi orang tak dengar bahasa selingkuh, sangatlah biasa menteng. Sangat biasa dalam persoalan rumah tangga. Padahal berea bangkalah. Kalau dunia kaki benar dibalik seolah-olah apa yang mungkarnya menjadi yang ma'ruf. Apa yang ma'ruf menjadi yang mungkar. Misal contoh mana? Nah, orang rencana poligami. Maaf ibu-ibu. Walaupun hendak galak dengar tentang poligami itu, tapi terpaksa payah dipegang karenanya hukum. Orang dino ke lakukan poligami, ke mengkawin sirotu, sedangkan kenyang karena rumah. Nyan menyegenyan punya jabatan, punya status sosial yang god, nyan dibuli kan? Dibuli menjadi dalam media sosial ataupun dalam media-media lain sehingga mati kadir ke dalam minggunya menyebutnya melakukan poligami. Padahal poligami itu secara hukum dibolehkan dalam agama. Oh masalah dino urang dino hana mampu berbuat adil ketika berpoligami
yang berarti urusan dosa orang berpoligami yang adil, yang secara hukum mereka sah. Sebaliknya, orang dilakukan perzinaan, dilakukan zina, ketangkap. Awalnya ketangkapnya dilakukan perzinaan, yang sang kenapa puas katanya. Jadi katimbul dino cara berpikir Pak kita menyo perbuatan yang ma'ruf seolah-olah itu menjadi mungkar, sementara perbuatan yang mungkar itu seolah-olah menjadi perbuatan yang ma'ruf. Nyo kepegah masa-masa yang kamu balik akra ma'ruf menjadi mungkar, akra mungkar menjadi ma'ruf. Nyo adalah masa-masa kene-kene tiba dajjal. Hai mudah-mudahan bila kita nyoba ke dunia masa ruh dajalnya. Tetapi yang pasti nyoka berada di akidamun penghujung. Karena akra yang ma'ruf kali balik menjadi sesuatu yang mungkar. Sebaliknya akra yang merupakan bud mungkar dalam agama diminta bahasa, dihalu cara pegah seolah-olah akranya akra hana buku. Ya benar. Nah, yang kedua, hewan yang hana dihormati adalah bui. Jadi dalam kelompok hewan yang hana dihormati, orang yang tinggal semayang secara sengaja geduk peringkat pun. Pak nomor 1. Kedua baru zani muhsan. Yang kedua bui, yang kedua asyik ngomong. Hewan yang hana dihormati. Yang kelima hana untuk pulih. Pokoknya model-modelnya juga ada hana kepuh, hana kalah. Pokoknya model-modelnya, model bui dengan model asyik ngomong. Jadi, nyo salah satu ajaran yang deme oleh Nabi Muhammad SAW yang ketika kita nyo bandingkan dengan umat-umat terdahulu sangat ringan kepada kita nyo. Maka alangkah ruginya kita nyo umat Muhammad apabila ajaran yang deme oleh Nabi Muhammad sedemikian pui, sedemikian ringan, tetapi kita nyo enggan untuk tabubut, enggan untuk ikuti. Nauzubillah. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini harapannya membuka apa? Karena bukan diskusi. Ini hanya diskusi, tetapi itu apa itu? Bagaimana tahu? Jadi pakan buno tak peringati maulid kita nyo karena untuk tak tunjukkan rasa syukur kita nyo atas kedatangan rahmat yaitu diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang perlu kita nyo pahami secara lebih kuat makna yang terkandung di balik peringatan maulidnya yaitu menunjukkan juga cinta kepada Nabi. Menunjukkan cinta kita nyo kepada Nabi sehingga kita nyo tak peringati urulahi Nabi. Namun hakikat cinta kepada Nabi yang sebenarnya adalah mengikuti ajaran Nabi. Menyatakannya dino hana tak ikuti ajaran yang dikebah oleh Nabi, yang kawariskan oleh Nabi. Yang ditanyo golong gekun orang yang betul-betul cinta kepada Nabi. Ajaran yang dimiliki Nabi secara umum terbagi kepada heboh, yaitu ajaran dalam bidang akidah, dalam bidang hukum, dan dalam bidang akhlak. Untuk kita umat tak pahami ajaran tersebut dari sumbernya, kita umat hana lebih kemampuan kepada kita untuk mampu tak pahami dari sumber. Maka ajarannya gegali dan geistimpat oleh para ulama sehingga lahirlah berbagai kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Karena para ulama lah dari generasi mujtahid yang mampu untuk menggali hukum itu, menggali ajaran agama itu langsung dari sumber yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian ajaran yang diwariskan kepada ulama-ulama berikutnya. Dari sahabat diwariskan kepada tabi'in, tabi'in diwariskan kepada tabi'in, seterusnya dan seterusnya sampai terus pak kita nyodino. Maka diperintahkan dalam agama terhadap kita
yang udah pak aki jamunnya terutama yaitu pak taco ajaran agama yang ditinggalkan oleh Nabi. Ajaran agama taco adalah dari ulama. Jadi dari hino ke yang disampaikan oleh para ulama yang berkaitan dengan ajaran agama, yang menjadi penutup, yang menjadi hukum, yang menjadi pedoman dan menumat bagi kita nyawa. Kadang-kadang wate tahu yang disampaikan oleh para ulama, sangat terima lah kau boleh. Ulama yang menyampaikan, nyampe katanya yang menjadi pengamat. Dino yang menyampaikan persoalan agama, yang menyampaikan dino hukum agama adalah ahlinya, yaitu para ulama. Yang menjadi komentator, tiktoker, selebgram. Yang menjadi pengamat, yang menjadi komentator terhadap sesuatu yang disampaikan oleh para ulama. Orang hana berbicara tentang sebuah permasalahan yang ia tidak pahami. Masa kak? Misalnya kan nonton bola, tanya anak muda. Liga Champions umpamanya. Waktu penonton bola Pak Liga Champion, misal lagi champion yang kali final pada bulan dan kali ikut. Waktu main Real Madrid dengan Munchen, wahaya bandi puluh bola le Joselu awak Madrid le wasit bandi upar disahkan golnya dengan berbagai analisis. Yang wasitnya karena lisensi dari FIFA, karena surat izin dari FIFA, lembaga tertinggi dalam dunia persepak bolaan dunia. Kitanya hilang kampungnya orang nonton. Kapasitas kitanya jangankan wasit untuk jadi wasit kedai sigri, kah? Kampung mana lu? Menang kira-kira. Kalau kita nyota komentari, nyan hana betul wasi, nyan pasti Primong Soko dari awak Real Madrid. Nyan kita nyot. Jadi tentang peraturan-peraturan gimana cara menilai sebuah pergerakan itu offside ataupun onside, ini orang apa yang kita pahami. Ya, tak komentari itu kita nyot apa yang anak form gekun tu Imam Al-Ghazali. Lau sakatal jahilu laqallal ikhtilaf. Andai kata orang-orang yang tidak paham itu diam saja, maka kontroversi akan berkurang. Orang-orang yang akan hukum, bak permasalahan yang akan bisa dipahami, bak ikut campur untuk berkomentar. Orang yang akan hukum, ya ikut berkomentar bak masalah yang akan dipahami. Nyawa kehino terjadi kontroversi, terjadi kegaduhan. Karena hukum agama, kembali dong, hukum agama, kuno pertandingan tentang Liga Champions, yang mudah hukum. Hukum agama punya rumus tersendiri dia dalam dilahirkan. Kan bantah sabau dalil, hadis riwayat Imam Bukhari, langsung ju nyo hadisnya sahih, langsung ju hukum, kan langsung mana lagi. Na kekalan nilai, na kekalan prinsip, na kekalan alasan, na kekalan dalil dan takle pertimbangan. Baru berpikir sebagai hukum oleh para ulama. Lupakan apa contohnya? Hirolako wajib ditanggung nafkah rumah. Dumna nafkah yang wajib ditanggung. Dum standar kekayaan lako. Maknanya yang dikalan kepada tingkat nafkah yang wajib ditanggung oleh lako, dum kekayaan lako dumna. Maknanya kemukalan kepada keadaan sosial urinam. Kemudian juga terhadap hirolako wajib lebih tempat tinggal kepada perumo. Wajib disediakan rumah. Tempat tinggalnya kipan model yang lebih. Yang kemukalan kepada kekayaan lako.
tapi kekalan kepada kondisi sosial rumah. Beda kan? Punya nafkah urusan dapur yang kekalan kekayaan lako. Punya rumah kekalan status sosial rumah. Bahkan beda rentangnya. Sama-sama perkara yang wajib diberikan oleh suami kepada istri. Beda cik karena kepetimang keharmonisan dalam rumah tangga ya kama. Dalam dino nafkah karenanya persoalan internal dapur hai duit keluar rumah biasanya ada kurung-kurung becut ada masalah hanya itu keluar. Maka kalau dino kekayaan kau. Nila kau udah ngasihin kakek menurut kurang ngasihin. Tapi punya masalah rumah, masalah yang dapat disaksikan oleh orang banyak. Urinem, rumah yang pegang suami mesti iban, tinggal di brokon bak urunci itu cukup ke rumah, fasilitas ni cukup lega. Dua gede rumah ayah kali urinem, ikut lega, kita ni lo ke rumah yang pegang. Lihat kau, menanda kau. Ya. Menyaurinamnya memang ganyan sayang ke lako ke suami mungkin akan bersabar, tapi lama kelamaan ada yang bersabar yang berpendamnya sehingga kau itu hidup ada asli sehingga kau yang kembali ke setelan pabrik. Maknanya hotel nak terjadi sabo-sabo hal dalam rumah tangga walaupun kau bersabar kadang-kadang tenang terlanjur rakam berpukun kurinamnya hotel hai betul diurina kan kebala. Hotel kebala kamu so sambutnya terus mungkin masalah rumah umpamanya kakaru dalam rumah tangga hana harmonis li dalam rumah tangga punca jipa gara-gara rumah puno dehi liur lain. Makanya rumah yang disediakan terhadap lako riubi ke rumah guyokalan status sosial rumah yang hukum dasar pun baik mulai tengok kan ya pegah itu rupanya gara untung nalunjak ceramah beklam. Untung nalunjak ceramah beklam nyo berarti nyo rumahnya hana layak belum. Karena hidup mbak ruci lupa lagi nyo berkon. Nyan ditanya baik nyo hukumnya kena karena ditanya di Aceh kata udip dalam keadaan saling meridai. Jadi dia ditanya karena sistem hidup dalam rumah tangga kon lagi sistem hidup di Timur Tengah. Kan lagi sistem hidup di Arab dia kitanya kata pumaah sehingga hana nanggro lain kan di dunianya yang umat Islam yang na istilah harta harkat yang na hino di Nusantara termasuk Aceh. Pakat karena kitanya hino di Aceh dan di Nusantara secara umum kaudip dalam keadaan saling bermaaf-maafan antara kewajiban lako dan kewajiban rumah. Yang benar. Maka hukum yang disediakan dalam agama nyohino gebihak kepada kitanya untuk tak ikuti kearifan lokal hana buku hana balak karena kagak sesuai di agama. Yang perlu untuk sampaikan bahwasanya laginya cara perumusan hukum. Maka ahwate ulama yang menyampaikan hukum legitanya masyarakat dino ahwate tadino haylo laule lagi hukum. Tapi apabila yang menyampaikan hukumnya ulama, memang betul beliau adalah ulama, kahai hukum kakehana tak ia benar. Yang baik protes. Apalagi terlecehkan sabo-sabo fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga resmi keulamaan. Ilmu nak ikuti media sosial. Walaupun kini hana eksis bahasa dino. Ingat loh. Wate MPU menerbitkan MPU provinsi kepeterbit fatwa Pak Tahun 2013 yang hana salah lo tentang hukum game PUBG atau PUBG. Harum kepada hukum gamenya, main gamenya karena merusak mental. Komentar anu-anu Aceh jumpa Facebook dan bak media-media sosial, nah yang ikut nyan yang duk bak MPU nyan bui mendumi. Yang bacanya tanya Mbak Gure menyotahina fatwa ulama yang fatwa tersebut tanpa diperselisihkan oleh ulama lainnya kiban hukum disebut dalam kitab Irsyadul Ibad umpamanya Syekh Zainuddin Al-Malibani dalam kitab
irsyadul ibad, salah satu bentuk cara terjadi murtadnya seseorang keluar ia dari agama Islam adalah menghina fatwa ulama. Jadi hati-hati neo. Ulamanya nyo kenyo walih Nabi. Le Nabi hana guarisi harta kepada purakeun generasi berikutnya, guarisi ilmu. Dan ulamanya yang diikuti bak katanya. Suatu nego lain. Miyah itu mumpung tu. Sulit diterima bakai data yang disampaikan. Tak akui mentah. Menyai dong itu mumpung. Lagi kerja pada dokter jaju. Ban kerja pada dokter, ban tak pegah lagi katanya kan hidung sakit ulai ke dokternya. Ban tak hijau ubat omeprazol. Omeprazol ban tak ubat gogol kau ubat lambung. Be tak pegah haju dokter kan pada jai ulai. Tak saja ubat sakit ulai hijau ubat lambung. Karena kalau ditanya mbak ditanya, iban keadaan tanya kata pegah meno po hidung ino sengkak lino. Leunya sengkak ina gaya udah dah, leunya tak kena lalu berarti penyebab lambung. Itu ubat lambung akar penyakit di pegada. Jadi baik lagi dia kata pegada dokter nyampai jai pula. Yang kenyo yang masulung puno perkara yang lagi tanya hana bisa tak pahami, yang serahkan kepada ahlinya. Yang disampaikan hai tem terima dalam pikiran bila kita nyo akui mentang bila kita nyo hana hukum di bidangnya nyamna baik bila kita nyo ikut terlibat untuk mengomentari baik menjadi bila kita nyo sebagai pengamat terhadap apa yang hana terbuat. Jadi kesimpulan daripada ceramah yang lupa sampaikan bahwasanya Rasulullah SAW dume kepada kita nyo syariat yang cukup mudah terbandingkan dengan syariat-syariat umat awal, maka syariatnya tu yang diumumat pak getanyo sampai getanyo meninggal dunia, bertatubih daripada dunianya dengan iman, bertatubih daripada dunianya dengan rida dan senang kepada agama yang dimiliki Nabi Muhammad SAW, yang dengan yang tu getanyo akan mendapat kelepasan dan mendapat syafaat kelak di yaumil kiamat. Nyo lu rasa mendeng ceramah pada malam yang berbahagia nyo. Selanjutnya karena disampaikan pun oleh moderator kadangnya pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanggapi, maka lu kembalikan kepada moderator. Terima kasih Abah yang tadi disampaikan tausiah yang begitu panjang dari Indonesia. Disampaikan oleh Imam Asyuyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa bahwasanya bergembira dan bersyukur di atas kelahiran Nabi SAW yang sebenarnya hanya dibatasi dengan padu murah. Bahkan kedatangan Nabi sebagai rahmat disampaikan dalam Al-Quran oleh Allah, Qul bifadlillahi wa birahmatihi falidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, maka dengan karunia Allah dan rahmatnya Allah, maka hendaknya mereka merasakan kegembiraan. Maka oleh karenanya bergembira di atas datangnya Rasulullah SAW. Hana macam bulan Rabiul Awal berakadam je, titik urau je, titik bulan je. Cuma kan Imam Sayyidi menyebab malam 12 Rabiul Awal dan khususnya urau 12 Rabiul Awal nyo lebih utama malam pakon karena hinan memang tanggal lahir Nabi atau menyuruh Senin urau lahir Nabi. Ya benar. Jadi hana buat minta tradisi hidup di negara-negara lain, ya malah nah yang tiap minggu tu kamu boleh pilih. Ya benar. Ada nama lagi tanya terasakan kegembiraan terhadap lahir Nabi hana hukum. Cuma bulan Rabiul Awal nyo karena memang bulan nyo adalah bulan yang memang hina lahir Nabi, nyo hino tentu suasana di berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Ya benar. Dan no baik sampai cinti kayo dalam bulan puasa ada juga kenduri mulut nya naik kopi. Tapi yang namanya
bersyukur dan merasakan kegembiraan di atas lahirnya Nabi yang hanya dibatasi dengan waktu. Demikian yang bisa Lun sampaikan. Sholat jamaah dan rutinitas agama yang lain yang kamu sanggup dan terganggu fokus kamu walau tengah itu karbe posisi ji mana apa karena tradisi kamu itu setiap mati raya sabi itu karbe ya ada tu raya tak subuhnya kamu sembahyang biasa-biasa mendel bahkan menurut keadaan di sekeliling kamu walaupun yang karaoke-nya mungkin dia sudah dengar oleh kamu yang nak masjid, kamu pun di masjid hanya merasa terkecoh dan hanya merasa terganggu. Pertanyaan yang ini belum tanya. Jadi dalam setiap salat berjamaah di masjid kamu mau pakai mic, artinya mic yang dipakainya suara tembus luar, artinya yang tak pakai mic luar bukan mic dalam mendem. Jadi pada dero dari gure tegur tentang keadaan yang lagian karena pencerahan daripada Abu ataupun gure ketemu bersama Bandung tentang hanya pakai mic luar dan kalau kamu indahkan artinya mencoba ngeplay dan waktu ngeplaynya bilang masyarakat kamu hanya mengganggu dengan suminya daripada play seakan-akan waktu tak play mic-nya hanya semua orangnya sembahyang yang pas bude ni mengenang apa dan dua rasanya ini apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan oleh para ulama di dalam kitab bahwasanya perayaan dengan zikir dan dengan suara-suara lainnya baru dilarang bila mengganggu orang lain. Tetapi apabila jino bak saboh kawasan, nyo ketulis dalam kitab juga. Seperti dalam kitab Buyatul Mustarsidin. Apabila jino urang hinan hana merasa terganggu dengan suara nyaring dari urang berzikir, dari urang baca Al-Quran, maka hana pupu suara nyaring ataupun suara rayunya yang benar yang disampaikan. Ya benar. Jadi patokan kembali kepada kearifan lokal dari masyarakat setempat. Apakah masyarakat setempat itu merasa terganggu dengan suara nyaring dari mikrofon tersebut atau terganggu? Yang terganggu yang hanjut nyaring suara. Tetapi apabila masyarakat tidak merasa terganggu, yang boleh dengan suara yang nyaring. Kenapa masalahnya? Ya benar. Cuma kita kan yang harus kembali kepada kebiasaan. Mereka dari ubud ikon kadang-kadang kau dalam keadaan lagi yang biasa. Kadang-kadang nak ubud. Tetapi bagi sebahagian orang bermasalah. Ya, yang harus kalian kepada kiban keadaan orang ramai di tentangnya. Rasa lagi nya. Yang belum pahami apabila jino kata renovasi masjid, material-material bekas bangunan awal yaitu hangebime holain tatimbun bak bangunan baru juga yang penting hangebi artinya untuk meholain jika hana mungkin untuk tak pakai bak bangunan baru yang giome kepada masjid terdekat yang bisa digunakan artinya untuk pembangunan yang perlu dibangun bak masjid yang terdekat yang hanjut nyodasar mazhab Syafi'i. Yang hanjut adalah benda-benda tersebut tabuglo karena bendanya adalah dasarnya dari wakaf. Maka sesuatu yang statusnya sebagai harta wakaf tidak boleh diperjualbelikan.
tidak boleh dihibahkan, tidak boleh seperti la yuhab wala yuhab, tidak boleh diperjualbelikan dan tidak boleh dihibahkan. Yang mana? Jadi menyehukum dalam mazhab Syafi'i tentangnya kakek material-material bekas bangunan awal yang mungkin tak pakai dengan tak timbun, misalnya lagi beton-beton kadang kita pukijak hinan menuju baik tak berdebit orang lain punya terjadi hana mungkin lagi contoh besar kakek tame bak masjid terdekat yang mungkin untuk dipergunakan yang hanjut yang kedua. Nah, nyo dalam mazhab Syafi'i. Kemudian apabila kita masjid terdekat pun hana atau masjid terdekat, hana itu yang kibanjara nyan menyertai ingin kita nyobek terbengkalai menan, pelajarilah tata cara dalam mazhab Hambali yang dibolehkan untuk penjualan benda wakaf yang tidak bisa dipergunakan lagi pada sebuah tempat. Nah, jadi mana solusi? Solusi dengan cara berpindah mazhab tentangnya. Walaupun tentangnya terkait, tapi mazhab lagi tanya. Tapi hati-hati, baik berpindah mazhab secara sembarangan, harus ikuti aturan, baik sampai itu terjadi talfik yang dilarang. Maknanya punya solusi, solusi hukumnya. Ya, benar. Cuma hanjir lagi tanya dalam menjalankan solusi hukum secara sembarangan tanpa tak perhatikan kaidah dan aturan yang berlaku dalam cara tamita solusi hukum. Demikian rasa. Nyoba pertanyaan bacun mantan dalam konteks rayu su pamik menolak. Jamaah boleh. Dari menolak. Etna topik untuk masyarakat yang hanya merasa terganggu, apakah apabila sebahagian masyarakat yang merasa terganggu nyanjit ke masalah atau hana? Sebab apa? Daerah yang dimaksudkan mungkin adalah daerah di kemukiman areanya. Namun daerah yang dekat yang bahkan berbeda kecamatan, orang yang keluhkan juga orang yang sedang berjamaah. Jadi orang yang keluhkan termasuk Pak Ulun Tuan karena lun hana lun tuang jauh maka bertanya apa-apanya. Orang yang keluhkan kamu tunggu di saat mujamaah, Pak contoh waktu subuh. Jamaah karena Pak melasah kamu hana kepake mic yang ruh musuud amin ngenraya su jamaah yang nama masjidnya. Jadi waktu menan pertanyaan dari jamaah bertuan ke karena tuang jauh, maka oleh karenanya apa etna tabib raya su dan apakah apabila sebahagian kecil masyarakat yang merasa terganggu, apalagi terganggu dalam ibadah yang bermasalah atau mana? Sebab waktu longkalan raya kadar raya su nyet rumah lu apa? Subhana rabbiyal azimi nungguimu dengar. Subhana rabbiyal azimi nyet rumah lu karena memang itu apa aja bu. Jadi ngerayuk sunya sebahagian jamaah yang merasa terganggu. Apakah sebahagian jamaah atau yang merasa terganggu wujud ke masalah atau apa? Sekian pertanyaan, mohon jawaban beliau. Sehingga timbul hukum bunuh dilarang rayuk su dengan tingkat rafa istilahnya bahasa Arab. Jadi Pak Wate tamusukan kanyaring dalam keadaan suara rayuk kan. Kemudian juga di bawah rafa tingkat suara yang gekun dengan jihar. Jiharnya tamusu kitanya dengan tingkat kadu hidung lego walaupun ada perayu. Kemudian yang kedua yaitu sir, bersuara dengan sirnya makna ji tamusu kitanya dengan ukuran deh kadang kero teman-teman. Nah, dalam persoalan yang getam apabila jino mengganggu kok, enggak nyan hana mecih truk tingkat rafa. Jihad menteng apabila jino truk tingkat bisa mengganggu orang lain,
nyan hanjir buka kaya. Cuma apakah dino punya sebagian kecil masyarakat yang merasa terganggu nyan puke kekiranya menjadi penghambat untuk peritu menyamantang na orang yang terganggu tetap sebenarnya pada hukum dasarnya itu hanjir cara periutunya menyamantang na orang yang terganggu. Cuma dibacara cuma hai tak kubut volume yang baik menoyo yang baik apakah nyan hanu dek sian mereka yang hanu dek tu nyan ni itu hanu terima ni alasan bak masa Rasulullah kan hanami malah siar masa aja lebih rayu dalam dari masa ada nyaman. Jadi siar tetap dek karena siar odeki kan dengan suara keras dengan suara nyaring tengah malam tetapi dengan udep tempat-tempat ibadah. Oh, kita misal melasah bahawa malam Ramadan itu contoh Ramadan. Now udep lampu, now lembut. Waktu tajak perjalanan tak ada buat ini Ramadan ya, mana tak ada buat lagi tanya. Ya kan? Kon syiarnya maknanya yaitu dengan cara tak peraya itu sehingga dari kampung lain dengar. Ini sebenarnya kon lagian. Jadi intinya kembali kepada tablik kuno. Jangankan tingkat suara yang tinggi dengan tingkat suara yang bisa bukan yang didengar oleh orang lain mentang dari suara katanya yang mengganggu orang yang lain hanya sebenarnya cuma menyebutkan subhana rabbiyal azim secara sir gara-gara pakai mikrofon dia orang lain yang kon periuk tu yang sama lagi suara di medianya yang harap kalah. Ya benar, itu benar. Subhanallah. Ya itu kan muyahana lo pakai mic kan draw lo pada yang didengar. Orang lain kan ada didengar. Ya benar. Lantas dia untuk didengar oleh orang lain gara-gara pakai mikrofon, yang ada buat. Karena mikrofonnya statusnya suara yang email mikrofonnya sama lagi suara yang dimailangin. Yang ada masalah. Ya benar. Yang intinya pada kalau ukuran rayu ada hanang pakai mic legatnya, hanang pakai mikrofon, kai tamam dalam tingkat suara jihar itu. Kadu hidung lego, nyan menan. Jadi tentang kiban cara berlaku misal dalam sebuah komunitas dalam sebuah masyarakat, nyan harus kembali kepada kiban kesepakatan kita bersama, kiban kenurung rame, kiban keadaan masyarakat banyak. Nyan menan ini. Sebab ada lagi kita pun kemudian lagi yang sampaikan kuno, nah daerah-daerah yang kadang-kadang hanya merasa terganggu karena dari pun kon lahir kelihatan kan dalam keadaan menang, padahal merasa terganggu, kan? Yang ada ukur, ya menang. Baik, nah gimana? Nah daerah yang lagi yang mana? Nah daerah yang merasanya hanya kusung umiyai musuh-musuh rayu di tempat, nah sih, jadi lo kata lagi nya. Marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana fardhu ilaina indah tiyajina ilaihi wa la tunsina abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya baik dan kurang dua lagi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.